Nanti ako nakakalagpula, no? Tanda ito tara kang isun. Ay, pa. Paano mo kapili? Ano pwede? Nada, pertanyaan ko. Tanya mo ba, Chika? Nang naman ang tayo dito si Pilipinas. Hindi, pa.
Assalamualaikum. Oh my God.
Kung dimulai itu gimana? Durung dimulai. Durung dimulai. Lalu kamu nangis, kamu lakukan nangis, buah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang ada di webinar kali ini dan selamat siang juga untuk yang ada di live YouTube, teman-teman. Nah, kali ini perkenalkan saya Feby Hadrianti, biasa dipanggil Feby ya. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Manajemen Universitas Internasional Indonesia. Dan kali ini kan menemani kalian selama 1,5 jam ke depan dalam acara Cube Talks. Dan sebelum acara kita mulai, tentunya ada rules dong ya. Oke, jadi rules pada kali ini teman-teman mohon disimak dengan baik ya. Untuk rules yang pertama yaitu silakan untuk mematikan mic saat MC moderator dan juga narasumber berbicara. Dan kamera itu hanya diperbolehkan on nanti jika kita yang mengizinkan begitu. Kemudian juga sesi tanya jawab nanti akan kita batasi karena pertanyaan yang kemarin teman-teman sudah ajukan kita sudah saring oleh tim pelaksananya. Nanti teman-teman yang berhak akan kita perbolehkan untuk bertanya langsung kepada Bapak Sandiaga Uno. Dan jika teman-teman tidak mematuhi aturan, mohon maaf, jadi kita akan mengeluarkan Anda dari Google Hangout Meet ini. Jadi teman-teman harap untuk mengikuti semua rules-nya dengan baik. Dan usahakan untuk semuanya yang di sini di Google Hangout ini sudah ada 200 orang ya. Belum lagi yang ada di live YouTube. Selamat siang teman-teman semuanya. Dan silakan untuk mencari tempat yang tenang dan juga tidak berisik begitu. Oke, nah ngomong-ngomong nih ya, udah 1,5 bulan, hampir 2 bulan gitu ya, kita melaksanakan WFH atau belajar di rumah gitu. Nah, kira-kira seperti apa? Pas kangen dong saya sama kampus. Kira-kira gimana sih di UISI sekarang, gimana keadaannya? Atau bahkan ada yang belum tahu nih. Ini kan yang join banyak banget dari anak-anak SMA, juga dari masyarakat umum Gresik. Waduh, udah banyak banget nih saya lihat. Jadi, setelah ini untuk mengobati rasa kangen kalian terhadap UISI, saya akan tayangkan video mengenai Universitas Internasional Semen Indonesia. Let's check it out.
Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul, seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul, seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Oke, gimana nih teman-teman? Udah mulai terobati ya rasa kangennya terhadap kampus UISI? Dan buat ini di sini pasti ada adik-adik SMA yang kepo tentang UISI, boleh nanti kepoin lewat @saya_UISI. Dan hari ini di tanggal 4/20, MPM Berbagi bekerja sama dengan UISI tentunya untuk mengadakan virtual seminar dengan pembicara yakni Sandiaga Uno. Wah, pembicara kita kali ini sangat spesial teman-teman. Jadi buat kalian yang ini itu merupakan orang-orang terpilih begitu. Dan acara ini juga diselenggarakan Rumah Siap Kerja bersama Relawan Siaga. Dan kepada yang terhormat Bapak Haji Sandiaga Uno, BBA MBA. Kepada yang terhormat, saya ulangi lagi, mohon maaf. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Uno, BBA MBA beserta tim. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko selaku Universitas Semen Indonesia. Dan kepada yang terhormat seluruh sivitas akademika UISI, Bapak dan seluruh teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Dan juga saya sapa untuk semuanya yang lagi ikutan live di YouTube. Juga terima kasih sudah join begitu. Dan kali ini teman-teman ya, kita bakal adakan Cube Talks bareng dengan Bapak Sandiaga Uno. Dan sebelum kita mulai acaranya, dan barangkali teman-teman di sini tentu banyak banget ya orang-orang dari luar Universitas Indonesia. Untuk itu kita kenalan dulu yuk, boleh banget sama Bapak Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum. sudah hadir. Oke, nah ini dia nih. Ini merupakan Bapak ini beliau adalah rektor dari UISI begitu. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Baik, Assalamualaikum. alhamdulillah. Oke, Waalaikumsalam. Bapak boleh ya memberikan sedikit sambutan kepada teman-teman semua di sini? Ada lebih dari 7 peserta nih Pak. Oke. Alhamdulillah. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan apresiasi yang semua hadirin yang bisa mengikuti acara yang luar biasa ini. Menurut saya, dikala kita mendapat ujian yang sangat berat,
maksudnya juga kita lagi berpuasa. Acara yang diselenggarakan ini sangat bermaksud untuk membagi kebahagiaan dan kebaikan bagi kita semua. Terutama karena yang hadir pada saat ini adalah pelaku bisnis yang secara real telah menyebarkan sebuah pola atau kultur yang ada di tanah air ini melalui pembesaran bisnis yang tiada henti intinya. Pak Sandiaga Uno adalah memiliki perusahaan yang sangat besar dan kita alhamdulillah pada siang hari ini bisa mendapatkan ilmu dari beliau yang sudi berbagi kepada kita. Saya sendiri harus meninggalkan agenda saya di aerodinamika ITS karena saya harus mengajar pada siang hari ini. Tetapi tidak apa, saya ingin menyapa hadirin sekalian sebagai bentuk apresiasi saya. Semoga acara ini akan makin mengukuhkan sebuah upaya bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah bagian mestinya tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi bangsa kita. Ujian COVID-19 ini betul-betul membuka hati kita dan pikiran kita bahwa sesungguhnya yang diperlukan bangsa ini secara mendasar adalah sebuah pembangunan ekonomi berdasarkan kekuatan rakyat. Sebuah pembangunan ekonomi mikro yang bisa menghasilkan sebuah perkembangan yang sangat luar biasa. Ada Bu Ismaini Zain itu tambah hadir di sini. Assalamualaikum Bu Ismaini. Sudah hadir di sini? Dari ITS. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian saudara sekalian, semoga acara ini membawa manfaat kita semua. Saya sambil menunggu Pak Sandiaga Uno, silakan bersiap dan membawa catatan atau membawa rancangan untuk ditanyakan dan didiskusikan nanti dengan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Herman Songko atas sambutannya. Wah, kami semua kangen banget Bapak, karena udah hampir 2 bulan ya kita nggak ke kampus gitu. Dan di sini aku mau deh tanya ke siapa ya kira-kira. Aku pilih salah satu orang yang ada di webinar kali ini buat aku ajak ngobrol. Siapakah? Oke. Boleh kali ya, ada Dinda Dianita, boleh? Halo, Dinda. Iya, halo Kak. Halo, gimana nih kabarnya? Udah hampir 2 bulan nggak ke kampus, ngapain aja nih Dinda? Kangen banget ya 2 bulan nggak masuk kampus. Ya sehari-hariannya ikut kelas online, terus sambil ngejalanin bisnis juga karena alhamdulillahnya punya bisnis pribadi ya. Terus aktif di YouTube juga dan kreator. Ya pokoknya lebih produktif di rumah gitu sih Kak. Oke, lebih produktif aja gitu ya, Dinda ya? Iya, harus lebih. Harus dong. Karena emang sekarang kan kita lagi era pandemi ya teman-teman ya, jadi mau nggak mau kita juga harus produktif tentunya karena hampir ya emang 24 jam kita waktunya harus di rumah begitu. Walaupun nggak bisa keluar tapi nggak ngehalangin kita tetap untuk berkreasi sih Kak. Oke, patut ditiru nih. Thank you Dinda. Iya, sama-sama Kak Feby. Oke, ini aku mau cari lagi ya, kira-kira siapa? Oke, boleh deh Kak Hafiz Fitra Diansyah. Halo Kak Hafiz. Halo. Halo. Oke, jadi nih Kak Hafiz ini adalah, boleh dikenalin deh Kak? Oke, selamat sore semuanya. Ini minta Sorry Feby, saya masuk nih. Boleh, Bu Tias. Ini supaya nanti Pak Sandi semangat, teman-teman nyalain kamera dong, jadi biar bisa tahu ya. Iya. Ya, oke, sip ya. Jadi nanti tolong semuanya bisa nyalain kamera, jadi kita bisa dengar, kita kayak ketemu beneran nih sama Pak Sandi ya.
Oke, terima kasih. Iya, jadi buat teman-teman nih sekarang yang masih belum pakai kerudung, buruan ya, cus ambil kerudungnya, nggak usah dandan-dandan udah langsung aja. Oke. Waalaikumsalam Pak Firman. Oke. Gimana nih Mas Hafiz? Udah hampir 2 ya Mas Hafiz ya, ngejalanin WFH nih gimana? Ngapain aja? Tentunya selain ngerjain tugas-tugas utama, tugas kerjaan utama seperti pelayanan ke mahasiswa dan lain-lain, juga ini sih ikut beberapa pelatihan kayak pengembangan karir untuk mahasiswa, lalu kita bisa nyiapin apa aja sih untuk mahasiswa-mahasiswa ke depannya, skill-skill apa aja sih yang sekiranya bisa kita ambil ilmunya dari universitas-universitas lain untuk seperti itu sih. Oke, bener ya Kak Hafiz ya. Jadi kita nggak boleh rebahan aja ya Kak Hafiz ya. Memang godaan terbesarnya rebahan sih. Oke, thank you Kak Hafiz atas sharingnya. Oke, nah teman-teman kali ini ya, tadi mungkin teman-teman yang udah nge-follow IG-nya @sayawisi, bahwa hari ini juga kita bakal ngadain giveaway nih. Oke, jadi giveaway-nya ada 2 nih, ada 2 giveaway. Yang pertama adalah foto IG giveaway. Jadi buat siapapun kalian yang ikut di Google Hangout Meeting ini, mohon maaf untuk mic-nya mohon dimatikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, jadi giveaway kali ini ada 2 ya teman-teman ya. Ini boleh diikuti oleh semuanya yang ada di webinar ini maupun yang ikut di live YouTube. Gampang banget ya. Caranya adalah kalian tinggal screenshot aja atau foto. Silakan untuk posting di story ataupun di feed Instagram kalian masing. Lalu jangan lupa untuk tag di @sayawisi dan juga ya teman-teman @QTalks2020 #sayawisi #From Gresik to the World. Oke? Dan hadiahnya ini nggak main-main ya. Hadiahnya ini premium karena kita bakal dapetin hijab dari @sekarfesti untuk 3 orang pemenang. Dan juga buat kalian yang WFH ataupun lagi kuliah di rumah begitu ya, pastinya sering banget dong pesen GoFood ataupun GrabFood ya kan. Nah, untuk itu di sini Wisi bakal kasih ke kalian saldo OVO ataupun GoPay sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi lumayan banget nih ya, biar buka puasanya nanti bisa dibayarin Wisi, kalian bisa ikutan aja ya foto IG giveaway. Untuk yang kedua, kita juga ada aktif giveaway. Ini berlaku untuk 10 peserta aktif yang ada di webinar. Dan hadiahnya juga banyak banget ya, karena kita bakal ngasih hijab premium dari @scarfest.id. Terima kasih untuk Scarfest pemenang ya. Dan juga ada saldo OVO atau GoPay Rp50.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, jadi kesempatan kalian di sini jauh lebih besar. Jadi teman-teman segera screenshot aja seputar acara ini ya, dan upload di feed ataupun di story. Nanti kita bakal pilih kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Ya, jadi di sini ada 2 gift. Oke, di sini sudah ada masuk Bapak Cipto Haji, Cipto Sawarjono. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum Pak Cip. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngejalanin hampir 2 bulan ya Pak ya, WFH dari rumah. Tentang apa namanya, lockdown ini, tentang yang hampir 2 bulan apanya Mbak? WFH Bapak. Oh iya. Hampir 2 bulan. 2 bulan, enggak terasa. Iya Pak Herman, matur nuwun. Iya. Selamat datang Bapak Cip. Nah, dan ini juga ada banyak sekali, sudah ada 212 yang join ke webinar. Dan saya lihat nih, saya pantau di YouTube juga sudah banyak sekali yang ikut. Dan sekedar info aja ya buat teman-teman, bahwasannya acara Cube Talks ini itu kita share di jam 8:30 pagi waktu itu. Dan menariknya,
jam setengah 12 siang, ini sudah ada hampir 800 orang yang mendaftar melalui Google. Ya, jadi antusias dari masyarakat ini begitu luar biasa di acara ini. Jadi ini teman-teman adalah orang-orang terpilih tentunya, ada 250 orang terpilih yang bisa join di webinar. Oke, teman-teman. Dan acara ini juga diselenggarakan oleh Rumah Siap Kerja bersama Relawan Siaga. Dan acara di siang hari ini juga disponsori oleh MPM Berbagi, begitu. Oke. Nah, jadi aku juga mau cerita nih, bahwasannya acara Cube Talks ini nantinya bakal diadakan beberapa kali, tentunya dengan pembicara yang keren-keren dong. Dan buat kalian yang mau kira-kira siapa ya pembicara terbaiknya ya, kira-kira siapa ya, boleh lah nanti kalian DM aja ya di @sayawisi, kalian request kira-kira pembicara selanjutnya itu siapa ya yang kalian suka, baru bisa kita hubungi dan kita bisa hadirkan di sini, begitu. Oke, ini sudah ada 219 orang yang join. Apakah di sini sudah ada Bapak Ibu dosen? Boleh komen di kolom chat. Halo, apakah di sini sudah masuk Bapak Ibu dosen WISI? Boleh hadir. Ini sudah ada Pak Sandi, ini udah bergabung. Selamat siang, Pak Sandi. Selamat siang, Pak Sandi. Assalamualaikum, Pak Sandiaga. Pak Sandi, halo. Oke teman-teman, dipersilakan untuk menyalakan semua kameranya. Kita sapa Pak Sandi di siang hari ini. Wah, seneng banget nih ya saya. Dipersilakan untuk semua partisipan untuk membuka kamera. Assalamualaikum, Pak Sandiaga Uno. Oke, kayaknya sambil menunggu Pak Sandi, kita sambil puter video-video dulu ya, nanti bisa lihat acara ini dipersembahkan oleh siapa aja ya, teman-teman semuanya. Saya akan putar video tentang PMP Berbagi dan juga WISI. Terima kasih, saya sudah bergabung. Oke. Nanti ada videonya. Oke, Pak Sandi. Lanjut videonya. Oke, baik. Jadi acara ini diselenggarakan oleh Rumah Siap Kerja bersama Relawan Siaga. Dan inilah adalah video dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Universitas Internasional Semen adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Mahasiswa UISI dididik dari pembelajar unggul, seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk akan bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, mengamalkan seluruh energi, badan, dan kemakmuran Indonesia. Oke, baik, terima kasih atas videonya. Ya, di acara ini, acara Cube Talks 2020 ini disponsori oleh MPM serta diselenggarakan oleh Rumah Siap Kerja bersama Relawan Siaga. Baik, selamat siang Bapak I. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Ya, baik Pak. Perkenalkan Pak, saya Feby. Saya adalah mahasiswa dari jurusan manajemen ISI yang akan memandu acara ini mulai dari awal hingga akhir nanti Pak. Assalamualaikum, boleh saya nyapa sebentar Pak Sandiaga? Boleh Boleh Pak.
Saya Rektor UISI Pak Sandiaga. Selamat bergabung. Pak Rektor. Selamat bergabung Pak Wapres. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, setidaknya kesempatan datang. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian Bapak terhadap acara kami. Semoga kami bisa menyerap berguna yang bisa kami terapkan di Universitas Internasional Semen Indonesia, karena pada prinsipnya UISI meletakkan pengembangan dasar kurikulumnya adalah anti pengembangan entrepreneurship dan melaksanakan sebuah kurikulum yang pada prinsipnya selalu didukung oleh praktek bisnis korporasi yang menaungi kita, yaitu di Semen Indonesia Group. Oleh karena itu acara ini menjadi sangat menarik. Tatkala juga dihadiri dari luar kampus, kira-kira berapa Bu Tias jumlah seluruhnya? 700. Hampir 800 Pak, karena hari ini juga kita live. 800. Iya. Oke. Mengerti bahwa agenda Bapak sangat padat dan saya cuma dikasih waktu cuma 5 menit, tapi saya sangat bersyukur. Setidaknya saya sudah pernah bicara dengan Bapak Sandiaga Uno. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak, saya lanjutkan untuk memberi kuliah online pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Feby, setelah ini acara langsung saya take over ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Feby atas bantuannya sudah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Sandiaga Uno. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih Feby, baik-baik. Oh, ya. Ini bukan Feby. Oh, bukan Feby Pak. Tias. Saya Tias Pak. Iya, saya kebetulan yang hari ini akan bertugas menjadi moderator nih Pak Sandi. Jadi mohon izin untuk memoderatori Pak Sandi nih di siang hari ini. Semoga kita semua berkah ya Pak hari ini kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Aduh, senang banget nih Pak Sandi bisa mampir ke Gresik. Enak banget sih sebenarnya WFH ini karena yang jauh jadi terasa dekat ya Pak ya dengan webinar ini. Iya, jadi seperti kayak di ruang sebelah. Nah itu gitu ya, jadi kalau nggak WFH mungkin kita belum tentu bisa ketemu Pak Sandi hari ini gitu. Jadi alhamdulillah. Bukannya Tias gede banget di layar saya. Pak jangan gitu dong Pak, emang gede orangnya Pak. Saya kebetulan dengan minus nih Pak, jadi kayak harus deket kamera, deket layar, nggak apa-apa ya Pak Sandi ya? Nggak apa-apa, tapi jadi jelas banget, keren, terima kasih. Pak Sandi, mungkin ini mau intermezzo dikit. Saya dulu pernah ketemu Bapak tahun 2011 kalau nggak salah di eventnya Young Leaders for Indonesia. Tapi pasti Bapak lupa sih sama saya. Kita pernah lunch bareng. Saya Amin, semoga ingat. Baik, teman-teman semua dan Pak Sandi, jadi di sini hari ini saya akan membantu untuk mengarahkan acara ini. Setelah ini, kita akan memasuki ke sesi disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Nah, saya minta teman-teman untuk bisa mematikan mic ya, supaya nanti acaranya bisa tetap berjalan dengan lancar, kita bisa dengar apa yang disampaikan Pak Sandi 100% dengan detail gitu ya. Nah, persilakan untuk bisa bertanya di kolom chat nih. Tapi sebenarnya waktu kemarin pendaftaran saya sudah menghimpun pertanyaan Pak. Jadi nanti bisa kita follow up aja siapa yang live di sini bareng sama Pak Sandi. Begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama Pak Sandi, saya langsung mempresentasikan PPT-nya Pak Sandi nih, disimak sama teman-teman. Oke, mohon maaf. Nah, sebentar. Oke. Kelihatan? Sudah kelihatan ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ta'ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati Bu Feby, Mbak Feby, moderator kita Mbak Tias, dan seluruh sivitas akademika UISI yang luar biasa. Hari ini saya dapat kesempatan untuk memberikan bersama-sama dengan MPM berbagi dalam acara bangkit di saat sulit
kita bisa atasi COVID. Jadi saya yakin tentunya kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Kita harus berterima kasih kepada para tim medis, tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan mengirimkan doa terbaik agar mereka berjuang di garda depan, mereka diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Doa kita juga terbaik kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari sisi yang sekarang sudah mulai terasa, yaitu sisi ekonomi. Nah, saya ingin berterima kasih juga kepada kolaborator selain MPM Berbagi, gerakan-gerakan OKOC Indonesia, OKOC Peduli, Rumah Siap Kerja, Relawan Siaga, Bank Infak, dan Ultimate View. Di slide berikutnya, Mbak Tias, saya ingin menceritakan bahwa kita mampu bisa bangkit di saat sulit, tapi kita harus melihat dulu dampak ekonomi di dunia terhadap COVID-19 ini. Kita melihat bahwa corona sekarang sudah lebih dari 3 juta. Ini baru 9 April. Ini luar biasa sekali. Dalam 4 Mei sekarang sudah 3 juta. Jadi angka 1,5 juta ini harus koreksi, sudah double. Dalam 1 bulan saja sudah lebih dari 3 juta. Dan kematian juga mendekati angka 100.000. Berarti ini selain daripada krisis kesehatan berdampak juga kepada krisis ekonominya Amerika, ekonominya sudah turun, dan juga Inggris dan Eropa, Uni Eropa juga, dan sampai ke menurunkan satu artikel bahwa ini adalah merupakan depresi atau resesi yang terbesar setelah depresi besar di awal dekade ini atau awal century yang 1900, ini 2000 yang pertama. Dan Jepang juga sudah mendapatkan dampak ekonomi sampai 5 triliun dolar. Next slide, saya ingin sampaikan bahwa mohon maaf ini juga slide-nya harus diperbarui karena ini per April, sekarang kita sudah Mei, bahwa US dollar sekarang bersama rupiah naik turun. Dan ini juga dampaknya terhadap dampak corona terhadap UMKM yang paling terasa. 70% merasakan turunnya penjualan. Sebagian sudah kesulitan likuiditasnya. Dan ada kendala distribusi, kendala bahan baku, dan hambatan produksi. Memang ekonomi Indonesia merupakan ekonomi yang bertulang punggungkan UMKM. UMKM ini yang menyumbang lapangan kerja 97%. Usaha besar seperti Semen Indonesia memang juga menyumbangkan banyak kerja, tapi kalau di total seluruh usaha besar itu di bawah 3%. Karena mayoritas ekonomi kita oleh UMKM, dan dampak daripada ekonomi ini juga bahwa UMKM terpukul di ronde pertama dari pandemi ini. Jadi 60% ekonomi kita juga masih dikontribusikan oleh UMKM. Di slide berikutnya, Mbak Tias, saya melihat bahwa ada sektor yang mengalami penurunan penjualan. Tapi sesuai dengan tentunya ajaran daripada guru-guru kita, para ulama juga, bahwa di balik setiap kesulitan akan ada beberapa adaptasi menuju. Ternyata banyak sektor mengalami penurunan, tapi ada juga sektor yang mengalami lonjakan permintaan. Namun dengan kapasitas, karena pandemi COVID-19 ini menghambat kita secara sosial maupun secara fisik. Jadi ada perlambatan aktivitas perdagangan, perubahan pola interaksi kita, sekarang kita nggak boleh salaman lagi, kita kemana-mana harus pakai masker, perubahan pola konsumsi. Sekarang kita juga konsumsinya bergeser kepada bahan-bahan makanan yang secukupnya dan melakukan alokasi dan prioritas.
Nah, terjadi sektor usaha mengalami penurunan permintaan seperti hotel, pariwisata, transportasi publik. Revenue-nya turun sampai ke nol. Mereka memiliki overstock dan mereka mengalami kesulitan cash flow. Nah, ini harus punya strategi efisiensi bertahan, realokasi, dan pivoting atau beradaptasi kepada sumber daya dan peluang yang baru. Kita juga pastikan bahwa sektor usaha ini bisa beradaptasi kepada sektor-sektor pasca COVID-19. Nah, kalau kita lihat sektor usaha yang mengalami peningkatan, lumayan banyak juga. Internet dan komunikasi. Sekarang kita terhubung dengan Google Meet. Tadi sebelumnya saya menggunakan aplikasi Lightmeet. Lightmeet itu hasil besutan anak bangsa. Karya putra-putri terbaik kita yang sekarang mendapat permintaan karena zamannya sekarang adalah zaman video conference, zaman teleconferencing, dan semua peralatan yang mendukung ini seperti webcam, speaker, mikrofon ada dari Bima, maupun peralatan-peralatan lainnya belum juga bisa disupply karena kekurangan stok. Digital tools juga itu termasuk cyber security. Sekarang data-data kita itu harus kita jaga, jangan sampai menjadi sasaran daripada kegiatan kriminal di internet. Sektor kesehatan bagaimana? Promotif, preventif. Sekarang sektor kesehatan meningkat, vitamin habis, obat-obatan untuk mencegah penyakit juga habis. Banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga yang sekarang dilakukan di rumah saja. Ini promotif preventif, jamu-jamu juga laku sekarang, temulawak, jahe, kunyit, beras kencur, dan lain sebagainya. Maintenance di rumah tangga itu juga meningkat karena semua anggota masyarakat banyak di rumah, mereka melakukan perbaikan di rumah, home improvement. Online juga e-commerce meningkat. Ada lonjakan permintaan, kekurangan bahan baku, isu kapasitas, dan mereka harus mengubah supply chain. Peningkatan dari sumber yang bisa mensuplai dari sisi dorongan pasokan maupun juga bagaimana kita melakukan penataan secara strategis, bagaimana kita mendapatkan pasokan tersebut dari mana, karena kalau kita dapatnya dari luar negeri pasti akan makan waktu karena sisi transportasi sekarang terkendala. Next slide, saya ingin sedikit bicara mengenai yang disebut sebagai new normal. Ini sudah sering sekali disebutkan new normal dan ini sudah terjadi. Salah satunya inilah kuliah sekarang melalui new normal. Pak Menteri Koperasi UMKM menyatakan bahwa pola konsumsi masyarakat berhasil berubah, beralih dari offline menjadi online. Jadi berarti ini adalah akselerasi adaptasi untuk era industri 4.0. Sekarang ibu saya, Bu Min Uno, usia hampir 80 tahun, beliau beradaptasi. Tadinya dia guru di bidang pengembangan diri, bukan one-on-one, tapi sekarang sudah bisa melakukan pelatihan. Alhamdulillah, Mama, I'm very proud of you. Bunda Min sekarang sudah bisa memberikan pelatihan melalui online, melalui aplikasi online. Jadi kalau kita lihat perilaku konsumen juga begitu, pindah dari offline menjadi online dan platformnya 3 e-commerce besar panen pengguna, Tokopedia, ya Bukalapak dan lain sebagainya, Shopee. Dan transaksi saat pandemi corona ini juga meningkat. Juga kalau kita lihat sumber-sumber berita ini dari WhatsApp, dari Twitter, dari Facebook, YouTube ini luar biasa. Konten-kontennya juga sangat menarik. Netflix juga permintaannya meningkat. Online ini kita lihat juga sangat memberikan prospek yang bagus. Bukan hanya dari jumlah transaksi, tapi juga platform meningkat. Nah ini sekarang untuk kita saatnya menyesuaikan proses bisnis kita. Jangan hanya jualannya aja online, marketingnya juga online, advertisingnya juga online, proses produksinya juga bisa dibuat online dengan ghost kitchen, crowdsourcing dan lain sebagainya, maupun juga kita bisa keuangan dengan online, accounting dengan online dan lain sebagainya. Next slide.
saya ingin bawa dalam konteks peluang berusaha, peluang sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk eksekusi. Nah, saya kemarin ketemu jahe peletok, minuman berkhasiat di tengah pandemi corona, Pak Budi. Pak Budi ini jualan susu jahe di Kemang, Jakarta Selatan. Harga jahe meningkat dari 45.000 per kilogram menjadi 80.000 per kilogram, tapi dia besar hati karena banyak sekali yang membutuhkan jahe. Dia tidak menaikkan harga jual susu jahe. Jadi ternyata sekarang yang bisa kita lihat, omset daripada susu jahe Raisa milik Pak Budi naik dari tadinya 800.000 per hari, sekarang lebih dari 2 juta rupiah per hari. Jadi peningkatan transaksi juga tadi sampaikan Tokopedia, produk kesehatan dan bahan pokok, dan produk yang paling banyak dicari adalah masker, cairan antiseptik, hingga cemilan-cemilan yang sehat. Ini yang menurut Nuraini Razak dari Tokopedia. Juga data dari Facebook, ini sekarang kalau kita mau lihat jualan, semua pada beradaptasi. Jualan face mask seperti ini ada hasil besutan dari Ultimate You dan Dimas. Berikutnya juga ada yang batik sesuai dengan kearifan lokal, ini dari batik ini. Sekarang menjadi new normal. Kalau di data Tokopedia tinggi dari Facebook Asia, ada peningkatan penggunaan Facebook juga sampai 30%, Instagram sampai 36%. Nah, kalau kita melihat saatnya memulai menjadi pengusaha, menjadi orang yang sukses itu sekarang. Tidak ada orang yang sukses tanpa perencanaan. Jadi rencanakanlah menjadi orang yang sukses. Pertama bagaimana? Cari ide baru sesuai dengan tren. Apa? Alat kesehatan, masker, hand sanitizer, makanan frozen food naik sekarang. Frozen food, makanan tahan lama dan obat-obatan herbal, minuman jamu juga. Bisnis e-commerce. Sekarang kalau kita punya account di e-commerce yang besar-besar, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, ini meningkat semuanya. Sebarkan di sosmed, gunakan Instagram, Facebook, ini yang saya sebut sebagai ekonomi berbasis silaturahim. Jadi dengan silaturahim melalui sosmed, kita mampu untuk penyebaran daripada penjualan produk kita. Slide berikutnya adalah saya ingin bicara mengenai work from home atau stay at home, di rumah saja. Ini berarti kita punya banyak waktu, bukan hanya banyak waktu untuk keluarga, tapi juga banyak waktu untuk pengembangan diri. Mbak Tias, di slide berikutnya, kita bisa lihat bahwa sekarang ternyata banyak waktu di rumah, banyak yang melakukan pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan, dan pelatihan sekarang sudah online. This is the right time untuk kita meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, sehingga begitu new normal setelah pasca COVID-19 ini, kita bisa lebih memiliki daya saing. Apa aja itu? Manajemen keuangan. Sekarang manajemen keuangan sangat-sangat penting, apalagi kita luar biasa, UMKM harus mampu untuk bertahan, mereka harus memiliki strategi manajemen keuangan yang prima. Kedua, manajemen bisnis kelas startup. Ini sekarang banyak ditawarkan. Walaupun krisis, justru startup ini akan muncul. Kenapa? Karena mereka akan beradaptasi dengan new normal. Bagaimana mereka bisa mengelola bisnis mereka, baik sebagai startup maupun juga sebagai bisnis jalan. Urban farming. Orang kemarin marah-marah karena harga-harga bawang merah tidak tersedia di pasokan, harga-harganya melonjak. Sekarang urban farming atau city farming menjadi satu pilihan yang sangat menarik untuk kita mengembangkan diri. Di halaman belakang rumah kita gunakan untuk mengembangkan sayur-sayur yang sehat, organik, sehingga kita punya stok sayur yang sehat, dan tanaman-tanaman obat-obatan. Ya, tanaman obat-obatan juga kita bisa dapatkan dan bisa menanam sendiri di ladang rumah. Berikutnya budidaya ikan. Ini juga dengan tempat yang kecil, dengan space yang tidak terlalu besar, kita bisa budidaya ikan sebagai sumber makanan, sekaligus juga bisnis. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk belajar. Dan belajar itu adalah investasi.
Jadi saya ingin akhiri paparan saya hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Tias. Terima kasih atas kesempatannya. Kita punya beberapa waktu untuk tanya jawab. Monggo, billahi taufiq wal hidayah. Matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Marian. Marian, ada Marian itu. Teman saya. Halo Mas Rian, teman saya juga tuh Pak Sandi. Kebetulan sama-sama mau Gresik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi. Wah, ini menarik sekali ya Pak. Jadi kebetulan Pak Sandi, saya pengen cerita sedikit ya sebelum kita lanjut ke Q&A nih Pak. Kebetulan saya di UIC ini menjabat juga sebagai direktur dari inkubator bisnis nih Pak. Jadi memang kondisinya dengan masa pandemi seperti ini, bisnis ini menjadi sangat down gitu ya. Sekali dengan apa yang disampaikan Pak Sandi gitu. Ini adalah masalah semua orang, bukan masalah kita doang gitu ya, bukan masalah teman-teman aja, tapi ini semua orang terdampak ya. Jadi kan yang tadi seperti disampaikan Pak Sandi gitu, memang nggak bisa hanya blaming, tapi kita harus memulai sesuatu yang baru. Nah, Pak Sandi, sebelum kita lanjut juga ke Q&A, kita mau sapa dulu nih Pak, teman-teman yang di YouTube, karena di YouTube-nya Humas UIC ada hampir 500 audiens Pak yang bergabung, luar biasa sekali. Boleh disapa. Terima kasih teman-teman netizen dari UIC yang bergabung melalui platform YouTube. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mendengarkan paparan kita, dan ini adalah bagian daripada massive open online course. Ini akan menjadi pilihan utama dalam sistem pendidikan kita. Bagaimana kita mampu untuk menjangkau lebih banyak lagi dari peserta, dan terima kasih sudah bergabung di platform YouTube dari UIC. Ya, terima kasih banyak Pak Sandi. Oke, teman-teman, saya yakin teman-teman dan Bapak Ibu semua yang join di Hangout Meet Live ini pasti pengen tanya ya kan. Tapi mungkin kita tidak bisa memberikan kesempatan untuk semua. Ini kebetulan Pak Sandi, saya sudah menghimpun teman-teman untuk bertanya di form yang kemarin nih Pak Sandi. Jadi kita langsung aja sebutkan beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim. Yang pertama ini dari Mas Novantio Bagas. Ada nggak Mas Novantio Bagas di Google Hangout? Kalau ada, kita kasih kesempatan buat ngobrol sama Pak Sandi nih. Oh, ada? Oke. Mas Novantio boleh bisa langsung berdiskusi sama Pak Sandi nih, apa yang mau ditanyakan ya. Silakan. Oh, oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Novantio Bagas, mahasiswa UIC, semester 6. Saya dari manajemen PKS. Nah, saya alhamdulillah berkesempatan untuk bertanya langsung oleh Gaga. Nah, ini Pak, saya akan ditanyakan yaitu bagaimana cara kita untuk menjalankan kembali bisnis kita yang terhambat karena terkendala adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, yang membuat bisnis saya hampir meredup hingga 100%. Bisnis saya yaitu sepatu. Biasanya saya ambil dari luar negeri, sedangkan kabar bahwa ketidakpastian barang dari luar negeri karena ekspor impor yang tidak pasti itu Pak. Bagaimana Pak itu dalam mengatasinya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Terima kasih. Jadi punya bisnis sepatu Pak. Sebelumnya tuh selalu ambil dari luar negeri nih, impor nih Pak. Tapi kan karena kayak gini kan terkendala. Ada. Ya Mbak Tiasa bisa baca ini. Tertulis kok pertanyaannya. Jadi terima kasih Mas Novantio Bagas Putra Pratama. Ini memang kita prihatin ya, bahwa dalam keadaan sekarang. Bisa minta tolong dibantu teman-teman tim Pak Sandi. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, masih patah-patah nih Pak Sandi. Oh, patah-patah. Dia, oke. Kita sambil coba cari jaringan dulu ya teman-teman ya. Iya, jaringan kita agak jaringannya patah-patah nih Pak Sandi. Nah ini mungkin salah satu ya, kalau kita ketemuan di online itu kita nggak pernah bisa prediksi bagaimana keadaan internet. Mas Novantio masih bersama saya di sini? Masih join Bu. Halo Mas Novantio. Bagaimana sekarang masih ada Bu? Sudah bisa? Oke, silakan Pak Sandi. Kelihatannya patah-patah Mbak Ti. Tadi patah-patah begitu jadi. Saya robot gitu. Kalau saya tadi lancar, Denny Prasetyo aja bilang lancar. Mas Rian bilang lancar.
Alhamdulillah lancar. Ya betul. Oke, kenapa ya? Lancar Pak ya, masih lancar Pak. Ya, jadi. Ya, sudah masuk Pak. Mohon maaf Pak, sudah masuk. Ya Mbak Tias, memang betul salah satu business opportunity itu adalah Wi-Fi, dan ini bentuk daripada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus juga punya merata Wi-Fi di Gresik, di Semen Indonesia kan ada di Sumatera Barat, ada juga di Sulawesi Selatan, dan siap. Jadi Mbak Tias nggak usah panik, ini nanti tenang saja, perbaiki Wi-Fi-nya. Untuk Mas Novantio, ini kesempatan kita untuk beradaptasi. Kebetulan saya juga mendukung gerakan local price bersama beberapa rekan, salah satunya Dr. Tirta. Kesempatan ini mungkin adalah kesempatan Mas Novantio untuk sourcing-nya di lokal. Saya melihat ke depan new normal, produk-produk supply chain yang dari luar negeri ini akan beradaptasi untuk mencari dari lokal. Dan saya punya beberapa merek yang kemarin ini kita boost sama-sama, dan itu tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Nah, berikutnya selain daripada new normal, beradaptasi kepada suatu hal yang normal adalah 3 hal yang paling penting menurut saya, Mas Novantio. Pertama, strateginya cash is king. Pada saat sekarang orang semua akan mengelola tunainya secara ketat. Jadi mungkin pembelian sepatu agak tertunda, pasti. Tapi pada satu saat, selama masyarakat itu punya 2 kaki, dan keadaan itu nanti setelah COVID-19 kita social distancing, mereka tetap memerlukan sepatu. Inilah kesempatan kita adaptasi dengan konsep adaptasi ke sourcing yang lebih bisa kita kontrol, yaitu barang-barang dari dalam negeri. Dan ketiga, menurut saya, survive through ecosystem. Jadi kita harus membangun ekosistem sendiri. Jadi hari ini ada 800 adalah ekosistem kita. 800 yang berpartisipasi ini adalah ekosistem kita untuk meningkatkan pasar kita sendiri. Kita harus mampu untuk mensuplai. Jadi nanti kemandirian terhadap beberapa sektor akan lebih didapatkan di Indonesia. Pangan, kita akan jauh lebih mandiri. Juga kita akan sepatu, baju, maupun produk-produk lain yang kita pakai sehari-hari. Sukses Mas Novantio Bagas Putra Pertama, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mas Novantio, terima kasih Pak Sandi Kais, dari saya Pak ternyata ya. Baik, oke, next question langsung aja. Saya mau ajak Mbak Rahma Hayapuspita, ada di Google Hangout Meet nggak Mbak Rahma? Nggak ada Mbak Rahma? Ada, oke. Mbak Rahma boleh nyalain kameranya biar bisa Halo, silakan. Mbak Rahma bisa langsung ditanyakan ke Pak Sandi nih, apa yang ingin ditanyakan Mbak Rahma? Sebelumnya selamat siang buat Pak Sandi sama teman-teman semua yang udah gabung di Google Hangout. Perkenalkan, saya Rahma Hayapuspita, saya dari manajemen UISI. Di sini saya masuk ke pertanyaan ya Bu. Ya, silakan Rahma. Di sini pertanyaan ini yang saya angkat juga yaitu mengenai work from home. Yang saya tanyakan adalah di tengah pandemi saat ini yang mengharuskan kita work from home, faktor dan karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang leader kepada karyawannya agar proses bisnis ini tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Rahma. Terima kasih Rahma. Monggo Pak Sandi. Ini pertanyaan yang menarik sekali nih, Pak Sandi. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi work from home ini dan pandemi dan sebetulnya setiap krisis itu adalah sebuah saat atau saat-saat di mana good leaders emerge atau good leaders itu akan muncul. Leader-leader terbaik itu akan muncul pada krisis. 3 karakter-karakter yang akan muncul dari itu adalah 1, integritas. Jadi pada saat sekarang dia harus memiliki keterbukaan, transparan bahwa kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini juga mengharuskan kita mengalami situasi yang memprihatinkan. Jadi
dia harus jujur juga kepada karyawannya dan dalam mengemban amanah ini bahwa ini adalah suatu ujian yang tentunya kita harapkan bisa menaikkan derajat kita. Kedua, leaders itu harus memiliki passion, energi. Jadi walaupun kemas saja, dia harus tetap menyemangati, harus tetap memberikan motivasi-motivasi bagi karyawan-karyawannya, bagi semua yang masuk di dalam ekosistem di bawah kendali beliau. Terus terakhir, leaders ini juga harus mampu untuk cerdas menangkap bagaimana solusi-solusi yang bisa para karyawannya lakukan dari rumah. Efisiensi seperti apa, inovasi seperti apa. Nah, seorang leader itu harus bisa memberikan contoh. Nah, pada saat krisis seperti sekarang, contoh kita adalah seorang leader itu harus mampu memberikan empati. Ya, keadaan memang lagi berat. Seorang karyawan pasti ada yang terdampak, baik secara kesehatan dan secara ekonominya. Leader yang baik ini harus mampu untuk memberikan empati. Juga selain memberi contoh, juga harus menginspirasi. Menginspirasi bahwa badai pasti berlalu. Jangan kita fokus hanya di kesulitannya, tapi harus kita persiapkan diri kita terbaik kita untuk setelah pasca COVID-19 ini, kita akan mampu untuk lebih mendapatkan prestasi dan kinerja yang lebih baik. Jadi beberapa karakter dan faktor-faktor menurut saya yang akan memastikan seorang leader yang baik ini terlihat pada saat krisis sekarang dan akan memastikan bahwa proses bisnis tetap berjalan dengan baik. Yes. Terima kasih, Rahma. Oke, terima kasih Rahma. Jadi iya, terima kasih. Kalau kita jadi Pak di masa kayak gini, kita nggak bisa ikut nangis bareng ya Pak sama karyawan kita ya Pak. Kita tetap harus semangati gitu bahwa nanti this too shall pass gitu kan kalau katanya anak-anak milenial gitu ya. Jadi jangan sampai membuat mereka sedih juga gitu. Oke. Berpendapat tidak ada yang salah dengan menangis. Oh boleh ya Pak. Menangis itu adalah ungkapan jujur dan itu bagian daripada aspek karakter pertama yaitu integritas. Kalau kita memang jangan dibuat-buat juga, jangan dibuat-buat, tapi jangan juga kita follow your heart aja. Bahwa sesuatu yang jujur, sesuatu yang keluar dari diri kita, tapi setelah itu kita harus kembali bahwa setelah luapan emosi kita harus memberikan contoh yang baik dan memberikan inspirasi agar tetap semangat dan proses bisnis harus. Kalau dalam keadaan misalnya ada anggota karyawannya yang meninggal karena COVID-19, anggota keluarga yang dekat, ya tidak ada salahnya kita mengekspresikan dalam bentuk tentunya emosi kita menangis adalah hal yang sangat lumrah dan sangat manusiawi. Oke, baik Pak, luar biasa sih, iya sih, saya jadi sadar ya, jadi kita nggak masalah gitu, memang kita sedang menghadapi ini bersama-sama, bukan bukan dalam artian ini kita hadapi sendiri gitu ya, kita punya tim seperti itu. Oke, masih ada kesempatan, saya coba ambil satu pertanyaan lagi ya Pak Sandi, ini dari Mas Mahrus Priyatama Putra, ada nggak Mas Mahrus di grup? Ada Ibu, ada. Oke. Boleh Mas Mahrus, silahkan bisa menanyakan pertanyaannya. Silakan disapa Pak Sandinya juga nih, Mas Mahrus. Iya, terima kasih Bu Tias atas kesempatannya. Selamat siang Pak Sandi. Saya perkenalkan, nama saya Mahrus. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Manajemen. Bapak, saya mau menanyakan nih Pak, berkaitan dengan wirausahawan. Menurut Bapak, apakah lingkungan atau latar belakang seseorang dan juga pendidikan dapat mempengaruhi terbentuknya seorang wirausahawan dan seberapa besar Pak pengaruhnya? Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik nih Pak, karena kan saya sering dapat mahasiswa ya Pak ya, gitu ya, karena kan kita ini tidak misalnya, atau tidak di kota-kota besar di Surabaya, kita di Gresik nih. Apakah kita bisa sama sih, bisa jadi kayak the next Sandiaga Uno gitu Pak? Monggo Pak Sandi. Jawabannya bisa banget dan sangat-sangat waktunya ini sangat tepat.
pada saat krisis seperti sekarang, karena saya dulu juga menjadi pengusaha itu, menjadi wirausaha pada saat krisis Krismon terjadi di Indonesia tahun 98. Memang saya tidak memiliki lingkungan wirausaha. Saya seorang karyawan biasa, kerja 30 tahun di sebuah perusahaan. Ibu saya seorang guru. Kakak saya maupun saudara-saudara saya tidak ada yang berkegiatan sebagai wirausaha. Tapi krisis 9798 ini memaksa saya secara entrepreneur by accident ya. Entrepreneur by accident ini terpaksa karena saya tidak mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya saya memulai usaha dengan beberapa teman saya. Kita memulai usaha yang tidak membutuhkan modal besar, yaitu konsultan keuangan. Dan konsultan keuangan tersebut ya karena mendapatkan klien pada saat krisis waktu itu sulit, tapi krisis 9798 banyak korporasi yang membutuhkan bantuan. Kebetulan kami memiliki background dan keahlian di bidang keuangan dan investasi. Akhirnya alhamdulillah kami mendapat pertama Pak Dahlan Iskan dari Jawa Post Group yang memberikan kepercayaan kepada kami. Akhirnya kami mampu untuk menyelesaikan proses salah satu anak usaha Jawa Post. Setelah itu, alhamdulillah jatuh bangun perusahaan konsultan keuangan kami akhirnya berkembang dan bertransformasi menjadi perusahaan investasi aktif. Dan per hari ini, alhamdulillah saya sudah berhasil lapangan pekerjaan bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah lingkungan dan pendidikan mempengaruhi terbentuknya seorang wirausaha? Betul jawabannya, tapi bukan merupakan satu prasyarat utama. Prasyarat utama itu ada di, dan kalau kita bertekad kuat, bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, insya Allah kita akan mampu untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Juga kita perlu 3 karakter utama dari seorang wirausaha, yaitu 1, terus berinovasi. Kedua, melakukan semua dengan keberanian. Keberanian mengambil resiko. Dan terakhir, tentunya adalah seorang wirausaha itu tidak mager. Tidak hanya rebahan, tapi dia proaktif. Jadi boleh PW, tapi jangan kelamaan posisi WNA. Harus kita tetap proaktif. Jadi dari situ saya bisa simpulkan bahwa memang lingkungan dan pendidikan mempengaruhi terbentuknya seorang wirausaha. Dengan pendidikan kewirausahaan yang dikenakan secara dini akan membentuk karakter dia. Dengan lingkungan yang dia akan berani mengambil risiko, dan lingkungan yang kita pilih adalah orang tua sama-sama ingin sukses. Karena kalau kita ingin sukses, kita ingin menjadi wirausaha yang sukses, kita harus berteman dengan wirausaha-wirausaha yang sukses. Sama seperti apa yang diajarkan oleh orang tua kita atau ulama. Bahwa kalau kita mau wani, kita harus bermain dengan atau bersahabat dengan penjual minyak wangi. Jadi itu yang menjadi panah sukses untuk Mahrus Priyatama Putra, dan kita harapkan Pak Mahrus, Mas Mahrus ya, Mas Mahrus bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Pak Sandi ya Mahrus ya, amin ya, harus semangat. Oke, terima kasih. Ini sudah jam 13.50 Pak Sandi, kita ke satu pertanyaan lagi terakhir ya Pak Sandi ya. Saya mau ambil pertanyaan dari section komen nih Pak. Ada pertanyaan dari tadi kan udah berapa komen nih, hampir 100 lebih, saya belum sempat baca. Ada beberapa pertanyaan, ini ada yang menarik nih. Dari Mbak Ayu. Assalamualaikum Pak Sandi, saya Ayu, ingin bertanya bagaimana cara kita mempertahankan usaha. Udah ya tadi ya, banyak dijawab ya. Kemudian, nah ini Pak Cip nih bertanya nih, Pak Cip adalah kebetulan wakil rektor kami Pak Sandi ya. Pak Cip menanyakan, Pak Sandi yang akan saya tanyakan usaha kuliner. Di satu sisi meningkat, tetapi di sisi lain ada PSBB. Nah ini mungkin gimasinya nih Pak Sandi. Kalau kita itu berhubungan dengan bisnis yang mau nggak mau tuh harus bukan bersentuhan ya, harus. Pak Sandi, kira-kira ada tips and trick nggak dari Pak Sandi nih? Nih Pak Cip ada di sini.
Pak Cip, terima kasih banyak Pak Cip, Pak Warek sudah mengikuti sesi ini. Saya melihat bahwa usaha kuliner selama masyarakat manusia, umat manusia itu mungkin perlu saya tambahkan dan mulut. Bukan kuliner, tapi kurir. Oh maaf Pak, kurir Pak. Maaf kurir Pak. Jadi dengan kurir kan harus PSBB nih Pak. Kemudian juga sudah PSBB dari tanggal 28. Ini gimana ya Pak ya? Apakah tips and trick dari Pak Sandi? Mohon maaf. Pertama, ini beda loh kuliner sama kurir. Tadi saya bilang mulut dan perut. Iya Pak. Bisnis kurir atau bisnis logistik, saya kebetulan punya juga investment. Saya ada investasi di bidang logistik. Menurut saya akan ada sedikit perdagangan akan mengalami penurunan selama COVID-19 ini, permintaan turun. Tapi logistik ternyata sangat berkembang bagi logistik dan kurir yang mampu beradaptasi dan masuk ke dalam ekosistem e-commerce. Kalau kita lihat Amazon peningkatannya luar biasa, Tokopedia peningkatannya luar biasa. Siapa yang mengantarkan barang-barang tersebut? Ya tentunya adalah perusahaan-perusahaan logistik. Dari kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut kan perusahaan kurir untuk mengantarkan the last mile atau mengantarkan produk-produknya ke pelanggan-pelanggannya. Jadi kembali saya ingatkan 3 rumus utama, yaitu cash listing. Perusahaan kurir wajib harus pastikan pengelolaan dana tunai itu sangat-sangat ketat pada saat sekarang sehingga kita bisa bertahan. Kedua, adaptasi kepada new normal. Dan new normal untuk industri kurir ini daripada adaptasi ke teknologi sampai ke pemakaian APD atau pemakaian alat pelindung diri untuk karyawan-karyawan yang harus terekspos, apalagi kalau misalnya mengantar bahan-bahan alat-alat kesehatan ke rumah sakit, berinteraksi dengan ODP atau PDP. Juga ke depan para perusahaan kurir ini harus memastikan kebersihan, higienis, dan juga keutamaan daripada keselamatan, keamanan, dan kesehatan karyawannya dan daripada new normal. Ketiga, menurut saya, yang saya tadi sudah sampaikan, ekonomi berbasis silaturahim. Ekonomi berbasis silaturahim ini saya sebut sebagai network of network, yaitu ekosistem will make people survive. Jadi survival through ecosystem. Kalau kita memiliki jaringan silaturahim, kita punya pasar sendiri, kita bisa saling membantu. Dan ini sudah dibuktikan bahwa beberapa jaringan yang kami kembangkan seperti OKOC Indonesia ini ternyata saling membantu. Dalam keadaan sekarang setiap perusahaan beradaptasi dan siapa yang mereka fokuskan adalah mereka sendiri. Nah ini adalah mungkin juga satu konsekuensi daripada COVID-19, bangkit di saat sulit dan bisa melalui COVID ini adalah kalau kita bisa mandiri. Nah Indonesia sendiri kan sekarang banyak tergantung impor. Nah ini akan teradaptasi dengan situasi normal baru. Indonesia akan jauh lebih mandiri, ekonominya akan jauh lebih mampu untuk menyentuh teman-teman UMKM, apalagi yang di bisnis-bisnis seperti bisnis jasa kurir ini juga akan menurut saya beradaptasi dengan keadaan normal yang baru atau new normal, dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita supaya ekonomi kita jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri dan berkeadilan. Sukses sebagai Pak Warek Puisi. Pak Sandi. Oke teman-teman, luar biasa ya. Sebenarnya saya udah ngumpulin hampir seperti Pak Sandi, cuman memang waktulah yang harus membatasi kita gitu. Cuman saya pingin deh satu, mungkin Pak Sandi bisa kasih the last sentences gitu ya, last statement terkait dengan ini kan mungkin akan berjalan. Bahkan Pak Presiden sempat statement ini bakal sampai akhir tahun nih Pak Sandi. Sudah pusing saya karena saya juga punya, jadi juga harus memutar otak gitu ya, harus new normal, membuat new normal lagi seperti yang tadi Pak Sandi bilang. Nanti nih setelah pandemi ini berakhir gitu ya, ada
apa yang bisa Bapak pesankan untuk kami semua nih, khususnya teman-teman mahasiswa yang sekarang mungkin lagi struggling banget, membantu orang tuanya juga, lagi create bisnis atau develop bisnis, mungkin bisa kasih pesan nih Pak buat teman-teman mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa, siapkanlah diri Anda bukan hanya mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan. Tumbuhkan pengetahuan dan mengembangkan diri pada saat sekarang. Ini saat yang tepat untuk kita upskilling. Skill-skill kita tingkatkan dan kita mampu untuk mengambil hikmahnya dari pandemi COVID-19. Bangsa ini sudah banyak melewati krisis-krisis. Di era modern kita sudah melewati beberapa krisis. Dan bangsa ini mampu karena memiliki nilai-nilai luhur yaitu gotong royong, saling peduli, dan saling tolong-menolong. Saya melihat banyak sekali, mungkin hanya 15 juta lebih dari saudara-saudara kita yang akan kehilangan pekerjaan. Teman-teman mahasiswa punya tugas khusus dan tanggung jawab untuk saling bahu-membahu menciptakan lapangan kerja. Juga kita melihat sekali ibu-ibu, emak-emak yang ada di beberapa wilayah Indonesia mengalami kesulitan pangan. Harga naik, ketersediaan pasokan kurang. Adik-adik mahasiswa harus mampu bersama-sama saya nanti menciptakan peluang agar bahan tersebut tersedia. Kita mampu mandiri dan kita mampu menyediakan harga-harga bahan pokok itu dengan harga terjangkau melalui distribusi yang terbuka, sederhana dan berkeadilan. Itu pesan saya, sehingga COVID-19 ini kita akan lalui dan kita akan bangkit di masa sulit dan kita akan mampu untuk lebih kuat lagi, bukan hanya secara ekonomi tapi sebagai bangsa dan negara. Sukses untuk UISI dan semua mahasiswa. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet. Terima kasih Pak Sandi. Sudah bergabung. Pak Sandi, terakhir nih kita boleh nggak nyalakan semua kamera, kemudian saya akan screenshot nih buat kenang-kenangan, bisa foto sama Pak Sandi nih. Teman-teman mohon dinyalakan dong kameranya, jadi kita bisa foto bareng Pak Sandi. Yuk, kita nyalakan semua kameranya ya. Rugi banget kalau nggak ikutan nih. Ayo, saya tunggu. Bisa dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, sudah semua. Saya tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wait. Senyum semuanya. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, terima kasih Pak Sandi. Kita kasih aplaus yuk buat Pak Sandi. Aplaus virtual ya. Pak Sandi. Terima kasih. Ya, kita memang ternyata harus banget beradaptasi ya dengan hal ini. Nggak bisa ngeluh terus ya Pak. Kalau bahasa Jawanya, kita nggak bisa sambat terus ya, tapi kita harus mencari sesuatu yang baru, beradaptasi, kalau perlu pivot mungkin, atau cari pasar baru supaya kita bisa survive di masa pandemi ini. Itulah yang menjadi ciri-ciri pengusaha atau entrepreneur yang kreatif dan produktif. Oke, terakhir nih Pak Sandi, saya juga diberikan info oleh timnya Pak Sandi, tim Rumah Siap Kerja dan Beasiswa Siaga. Ini kita harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Sandi, karena selain mau berbicara di sini nih, kita juga dikasih kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswi UISI. Pak Sandi, terima kasih banyak. Saya akan sebutkan, sudah ada 4 mahasiswa ya yang akan diberikan beasiswa siaga. Ini karena adanya kerjasama antara UISI dan juga tentunya MPM Berbagi. 4 mahasiswa yang berhasil mendapatkan beasiswa siaga adalah yang pertama atas nama Nabila Gita Kartikasari. Selamat untuk Nabila Gita. Kemudian yang kedua ada Mas Ahmad Rizal Restu Pratama. Kemudian yang ketiga ada Dini Marcelina, Mbak Dini Marcelina. Dan yang terakhir ada Mbak Siti Rofidah, telah mendapatkan beasiswa siaga dari Pak Sandiaga Uno, persembahan dari MPM Berbagi dan Rumah Siap Kerja. Terima kasih banyak Pak Sandi. Ada yang bergabung di sini nggak? Mungkin Nabila Gita atau siapa yang ada di sini, yang 4 orang tadi boleh mengucapkan apa seperti itu kepada Pak Sandi? Ada nggak? Kayaknya menghilang ya. Nggak ada ya? Nabila, Ahmad, Dini, atau Siti? Halo, bisa sapa saya?
Oke, kayaknya tidak berhasil join Pak, karena tadi kan memang penuh ya Pak di awal-awal. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman, dan tentunya nanti teman-teman akan bisa bermanfaat sekali lah bantuan dari Pak Sandi. Terima kasih banyak Pak Sandi sudah mau bergabung bersama kami. Kita insya Allah ketemu lagi. Saya pamit dulu untuk diri, Mas Rian, Pak Cip. Terima kasih Pak Cip, Pak Rektor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Bapak. Banyak Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Waalaikumsalam, makasih Pak. Oke. Toples. Dulu mic-nya. Aku Pak Sandi sudah keluar dari grup Hangout Meet, karena terima kasih teman-teman juga sudah join. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, tapi tentu masih ada beberapa info yang bisa disampaikan oleh MC. Oleh karena itu, saya Tias Nasiti, saya akan kembalikan waktu kepada MC Mbak Feby. Silakan Mbak Feby. Oke. Terima kasih Bu Tias sudah menjadi moderator yang keren banget ya. Di yang masih belum tahu Bu Tias itu siapa ya kan. Jadi Bu Tias ini adalah dosen DKV UISI, kemudian beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Riset Bisnis Kreatif UISI, dan saat ini beliau juga seorang pengusaha ya yang memiliki beberapa brand, diantaranya ada ID dan juga ada Plastik Footwear begitu. Dan hari ini Bu Tias juga bagi-bagi Scarface ya Bu ya? Oke. Kalau bisa ikutan giveaway ya, bisa dapat Scarface logo jadi benar. Ya, jadi bisa dapetin giveaway teman-teman ya. Tadi silakan untuk screenshot dan juga upload di Instagram kalian masing-masing. Jangan lupa untuk cantumkan hashtag @sayauisi dan juga hashtag CubeTalks 2000, hashtag sayauisi, hashtag from Gresik to the world. Ya, di sini ada 2 giveaway untuk kalian yang nantinya bakal kita umumin ya, di tanggal 6 Mei 2020 jam 12 begitu. Jadi teman-teman masih banyak waktunya untuk ikutan begitu. Terima kasih Bu Tias ya, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim dari Pak Sandiaga beserta teman-teman di sini yang sudah hadir. Antusiasnya luar biasa. Ada 250 ya yang ada di sini tadi. Kemudian yang ada di YouTube hampir menginjak berapa tadi? Hampir 500. Hampir 500 dari tadi ya. Alhamdulillah. Ya, dan juga ada beberapa artis ya Bu yang tadi saya lihat ya, saya scroll ada di Kobusher begitu. Ya, amin gara-gara Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih. Dan akhir kata di sesi kali ini, teman-teman besok bisa lihat lagi ya di next sesi bersama dengan narasumber keren lainnya. Nanti kita bakal umumin di @sayauisi. Kira-kira kapan lagi sih Cube Talks ini dilaksanakan begitu. Yes. Dan ayo bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semua bermanfaat untuk kita semua. Saatnya kita bersatu dan lapang. Saya Feby, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul, seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama Persero TBK akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi yang terletak di pesisir utara Jawa Timur,
lebih tepatnya berada di Kota Gresik. Mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Universitas Internasional Semen Indonesia adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di pesisir utara Jawa Timur. Lebih tepat, mahasiswa UISI dididik menjadi pembelajar unggul, seluruhnya tergabung dalam pendidikan tematik berbasis korporasi. UISI bersama PT Semen Indonesia Persero Tbk akan berlari bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, mengamalkan seluruh energi bagi kemajuan